Polres Labuhan Batu ungkap peredaran sabu. Dua kelompok pemuda di Belawan kembali saling serang. Martabak horor sajikan kuliner menyeramkan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, personel di Polsek Kota Pinang Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg. 3 orang tersangka dari lokasi berbeda berhasil diamankan. Pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 kg ini dilakukan personel Polsek Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Selain mengamankan 1 kg sabu-sabu dan barang bukti lainnya seperti senjata tajam, timbangan elektrik, dan alat isap sabu, polisi juga meringkus 3 tersangka masing-masing MRD, MRF, dan ISP. Ketiganya merupakan warga Labuhan Batu Selatan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, sindikat jaringan peredaran narkotika jenis sabu ini merupakan target operasi pihaknya sebagai bentuk komitmen Polri dalam pemberantasan narkotika. Jadi kemarin sore jajaran kami dari Polsek Kota Pinang, Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Pinang. Kita bisa mengamankan 3 orang tersangka di 3 tempat yang berbeda ya, dengan barang bukti keseluruhan sebesar 1065,22 gram. Ya. Dan ini terus kita lakukan pengembangan ya, untuk mendapatkan bandar yang lebih besar lagi. Identitas sudah kita kantongi ya, dan kita terus lakukan pengejaran. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkotika di wilayah Polres Labuhan Batu. Pada saat pengembangan, tersangka ISP mencoba melakukan perlawanan dan membahayakan jiwa petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Terhadap tersangka ISP masih dilakukan pendalaman jaringan di atasnya dan dipersangkakan dengan pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, aksi penculikan yang terjadi di Desa Karangrejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga menyebabkan korban tewas, hingga kini masih membuat keluarga korban menjadi cemas dan ketakutan. Hal ini karena aksi penculikan yang dilakukan oleh belasan pria saat korban berada di dalam rumah. Korban penculikan Herdika Syaputra warga Dusun Sukamulya, Desa Karangrejo, Kabupaten Langkat, yang dilakukan belasan pria akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Korban ditemukan di kawasan Merek, Kabupaten Tanah Karo atau sekitar 100 km lebih dari kediaman korban. Jasad korban diketahui dari pengakuan beberapa orang tersangka yang kini sudah diamankan pihak kepolisian dari Polres Langkat. Menurut keluarga korban, aksi penculikan dilakukan sekitar pukul 3 pagi. Korban yang sedang tidur di ruang depan rumah bersama seorang temannya diculik belasan pria dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Sementara pihak keluarga tidak berani memberikan pertolongan saat terjadi penculikan karena para penculik mengancam keluarga korban. Dari sini dia diambil, Bang? Dari saksi kunci itu yang diamankan kepolisian, mereka itu lagi tidur di sini. Inilah pakai tikar gitu, tidur kira-kira jam 3 kalau tidak salah saya, dari pengakuannya itu jam 3 langsung diangkut ya, langsung dibawa sama orang banyak gitu, keluar terus dipukuli, diculik lah. Setelah rumah ini, di sini orang ini berdua tidur ya gitu. Keluarga korban tidak mengetahui motif penculikan tersebut. Korban di mata keluarga merupakan anak yang baik dan sebagai tulang punggung keluarga. Keluarga korban berharap petugas kepolisian dari Polres Langkat mengungkap kasus penculikan dan menghukum para tersangka. Gunarso melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada para ASN. Vaksinasi untuk ASN ini ditargetkan selesai pada akhir Maret mendatang. Aparatur sipil negara di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengikuti program vaksinasi COVID-19 tahap kedua dosis pertama bagi pelayanan publik pada 8 Maret 2021. Vaksinasi bagi ASN yang dilaksanakan mulai 5 Maret 2021 kemarin direncanakan berlanjut hingga selesai pada akhir Maret mendatang. Untuk jumlah sasaran tahap kedua bagi pelayanan publik, Pemkab Simalungun menyiapkan sebanyak 880 vial vaksin Sinovac untuk 3.500 dosis vaksin untuk 2 kali vaksinasi. Untuk memudahkan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan memfasilitasi seluruh puskesmas Simalungun sesuai sasaran untuk pelayanan publik. Terkait kegiatan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik, kita sudah melakukan beberapa kegiatan pelayanan publik baik TNI, Polri, pedagang pasar, dan kita sekarang sedang melakukan pelaksanaan vaksinasi untuk ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan ini kami lakukan secara bertahap. Kami usahakan untuk pelaksanaan vaksinasi pelayanan publik di akhir Maret kita sudah bisa menyelesaikan sampai ke pelaksanaan suntikan kedua. Melalui vaksinasi diharapkan dapat memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja pemerintahan maupun wilayah, khususnya Kabupaten Simalungun. Dosi Siparmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. 2 kelompok remaja kembali tawuran saling lempar batu hingga menggunakan petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat membuat resah para pengendara yang hendak menuju Pelabuhan Belawan. Tawuran antar 2 kelompok pemuda kembali memanas. Keduanya saling lempar batu, botol kaca hingga menggunakan petasan kembali terjadi di atas jembatan Titi Kembar Sungai Deli, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Sebelumnya kemarin malam antar 2 kubu juga saling serang dan lempar batu hingga berujung penjarahan salah satu kios pedagang ponsel. Belum diketahui penyebab aksi tawuran antar 2 kelompok remaja tersebut. Namun sempat membuat kemacetan jalan lintas Belawan menuju Pelabuhan Belawan. Oh, udah tawuran nih, Bang? Ini lebih kurang malam yang ketiga nih. Malam ketiga, Bang, ya? Ini awal mula malam ini sendiri kenapa nih, Bang? Itu tadi kita dapat laporan dari kantor lurah tadi, kelurahan. Tiba-tiba udah terjadi kerumunan massa itu. Apa ada dendam karena salah satu kios itu hancur, Bang? Bisa jadi. Ini yang ya lanjutan dari malam-malam sebelumnya ini. Itu, Bang, ya? Iya. Aksi saling serang yang terjadi selama 1 jam ini akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dibantu pihak Muspika Kecamatan. Namun jika petugas kepolisian lambat dalam menangani tawuran antar 2 kelompok, maka akan terus berkelanjutan dan membuat resah warga dan para pengendara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim gabungan pemerintah Kota Medan menggusur pedagang kaki 5 yang berjualan di atas parit dan trotoar sepanjang Jalan Ayahanda, Medan Petisa, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Pedagang korban penggusuran berharap Pemko Medan menyediakan pasar yang murah sebelum menggusur pedagang. Ratusan tim gabungan pemerintah Kota Medan mulai penggusuran pedagang kaki 5 dari simpang Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Ayahanda Medan Selasa pagi. Para pedagang yang masih tetap berjualan meski telah mendapat surat larangan digusur paksa. Sejumlah barang milik PKL diangkut paksa petugas Satpol PP. Barang sitaan dimasukkan ke dalam truk guna dibawa ke kantor Satpol PP Medan. Di sepanjang Jalan Ayahanda Medan, tim gabungan menggusur sejumlah pedagang makanan ringan.
Petugas juga merusak dan membongkar bagian bangunan yang menyalahi aturan. Para pedagang yang digusur mengaku pasrah, namun berharap Wali Kota Medan Bobi Nasution terlebih dahulu menyediakan pasar untuk tempat berjualan pedagang. Pihak Kecamatan Medan Petisa dan tim gabungan mengaku terpaksa melakukan penggusuran karena imbauan mereka selama ini tidak dihiraukan. Jika masih ada pedagang yang membandel akan kembali disurati dan ditindak. Kita kan nggak tahu jualan. Sementara ini baru pulang dari kampung, ya kan? Ya kalau bisa Pak, itu Pak jangan dianggatin semua lah. Bagaimana orang mau cari makan? Cari makannya kan dari sore sampai malam gitu loh. Harapannya apa Bu? Hah? Harapannya Kalau bisa, kalau memang mau disediakan tempat, janganlah kita sewa nggak bisa ya kan? Situasi pandemi ini ya kan nggak bisa ya kan? Terus karena ini pemerintah boleh bisa dibantu lah ya kan? Mintanya ke Pak Bobi Bu? Mintanya ke Pak Bobi apa Ibu? Minta Pak Bobi ya supaya Pak Bobi itu mengerti lah kepada rakyat yang jualan dari sore sampai malam, ya kan? Bagaimana caranya? Kalau pagi kan orang kita namanya sewa kan mahal ya kan? Jadi bagaimana kayak gini pemerintah semua jualan maksudnya oke udah transparan, ya kan menghambat ya kan? Tempat kita ini Bang di seputaran Jalan Ayahanda, Saya Putih Barat dan Saya Putih Tengah. Jadi untuk penertiban ini kita lakukan untuk penertiban yang ada berjualan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan Wali Kota. Bang, sebelumnya udah dihimbau nggak nih Bang akan ada penertiban terus kemudian yang berjualan ini Bang? Jadi sebelum kita melaksanakan penertiban itu sudah kita himbau kepada para pedagang yang seperti di APKL yang di seputaran Saya Putih Tengah, Jalan Ayahanda dan Saya Putih Barat. Dan kita buat surat peringatan 1, himbauan kedua, dan peringatan terakhir inilah langsung dijalankan eksis untuk penertiban Pak. Bang, sebelumnya Bang sebelumnya ini memang tempat yang ramai berjualan atau seperti apa Bang? Makanya hingga ditertibkan seperti ini Bang. Nah, jadi Bang, ini ada juga laporan dari warga sebagian karena ini kan jalan protokol juga Bang. Akibat adanya PK5 membuat kemacetan lalu lintas. Jadi dengan itu kita tertibkanlah yang pedagang kaki lima yang melanggar peraturan Pak. Demikian Pak. Pemerintah Kota Medan dalam sepekan terakhir gencar melakukan penggusuran, terutama di pasar dan di jalan kota yang sangat padat aktivitas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo gelar apel kesiapsiagaan bencana untuk mengantisipasi bencana alam yang kemungkinan terjadi. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan ataupun perladangan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman kantor Bupati Karo. Apel ini juga dihadiri oleh BPBD, Satpol PP, serta Manggala Agni Provinsi Sumatera Utara. Pengecekan alat serta kesiapan personil dilakukan dalam menghadapi bencana alam jika sewaktu-waktu terjadi. Menurut Dandim 0205 Tanah Karo, apel ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Presiden. Saat ini cuaca dalam keadaan musim kemarau, sehingga berpotensi akan adanya kebakaran lahan. Begitu juga dengan ancaman bencana lainnya, seperti longsor dan banjir, juga menjadi prioritas mengingat Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi dan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Menindaklanjuti dari rakor kebencanaan dilaksanakan oleh Bapak Presiden pada beberapa hari yang lalu, kita tindak lanjuti sampai dengan di pemerintah Kabupaten Karo ini. Kita melaksanakan apel guna melaksanakan kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi kebencanaan nasional. Mengingat juga saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, di mana biasanya saat musim kemarau ini sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Itu yang menjadi proyeksi dan prioritas utama bagi kita semuanya. Di samping dengan bencana-bencana lainnya juga kita juga siap sedia untuk menangani apabila itu terjadi dan melaksanakan pencegahan serta mitigasi sebelumnya. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan atau perladangan guna mengantisipasi api tidak menyebar luas saat musim kemarau. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kasih masih bersama kami pemirsa. Sepintas warung Medan horor martabak di Jalan Makmur, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara sangat menyeramkan. Di pintu masuk pengunjung sudah disambut dengan hantu pocong yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Inilah warung Medan horor martabak yang ada di Desa Tembung, Deli Serdang yang kini menjadi perbincangan warganet. Warung dengan luas 28 meter persegi disulap menjadi usaha kuliner menyeramkan. Namun, image menakutkan tersebut terbantah setelah pengunjung datang menikmati suasana menyeramkan sambil menikmati menu yang tersedia. Pengunjung akan disambut oleh pocong dan kuntilanak. Suasana semakin menyeramkan saat pengunjung yang datang disambut dengan suara tangisan wanita siluman. Konsep horor tersebut ternyata dapat menarik perhatian warga untuk berkunjung. Pengunjung rela antri memesan martabak yang memiliki menu spesial tersebut. Konsep ini juga dijadikan pengunjung untuk bersuah foto bersama para hantu. Ya, sepintas sih ketika awal lewat itu sepintas memang menakutkan. Tapi karena banyak yang pesan di sini, jadi hal itu tidak menjadi rasa takut, jadi bahkan unik gitu. Kalau ya, saya rasa sama seperti martabak pada umumnya. Mungkin sini lebih rasa suasananya yang lebih berbeda dengan yang lain. Warung Medan horor martabak ini berdiri sejak sebulan lalu. Sebelumnya, warung ini berada di Jalan Gatot Subroto, Medan. Akibat pandemi, warung ini ditutup sementara dan membuka cabang di Desa Tembung. Selain suasana yang berbeda dari warung lainnya, warung Medan horor martabak ini memiliki menu andalan dengan nama-nama yang cukup menakutkan. Kita punya nasi ayam setan. Nasi ayam setan itu nasi ayam dengan level-level pedas. Ada level kuntilanak, pedas merinding, level tuyul, pedas manja, ada juga level genderuwo, pedas kuncir bali. Kalau untuk harga gimana, Kak? Harga masih terjangkau ya. Untuk nasi ayam setan itu di harga 15.000. Untuk martabak horor sendiri di harga 20.000. Harga makanan yang ada di warung ini cukup terjangkau. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Batubara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-14 tingkat Kabupaten Batubara secara virtual. MTQ dilakukan secara sederhana dan digelar secara terpisah di sejumlah lokasi. Acara pembukaan MTQ ke-14 secara virtual digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Acara dihadiri sejumlah forum komunikasi daerah ini, ditandai pembacaan ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara MTQ biasa digelar secara meriah, namun kali ini MTQ dilakukan secara sederhana dan digelar secara terpisah di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerumunan di masa pandemi COVID-19. Dalam pembukaan MTQ ini, Zahir juga melantik tim pengawas serta Dewan Hakim, disertai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati dan penyerahan piala bergilir. Zahir mengatakan, ini merupakan acara tahunan untuk mendukung Musabaqah serta para kori dan koria untuk mencari bakat yang nantinya akan tampil di tingkat provinsi hingga nasional. Jadi hari ini kita melakukan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-14 tingkat Kabupaten Batubara tahun 2001. Kita pusatnya berada di rumah dinas, tapi secara virtual diikuti oleh kecamatan karena kita mengacu pada protokol kesehatan. Karena ini adalah acara tahunan yang selalu kita laksanakan dalam mendukung para penggiat, pelaku musabaqah, kemudian para kori A untuk mencari bakat-bakat yang akan kita tampilkan nanti di tingkat kabupaten provinsi maupun tingkat nasional. Mudah-mudahan dari Batubara bisa mendapatkan posisi itu di Sumatera Utara ke depan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.